Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Masih segala bangsa. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan slogan kita, GKS the glory to glory. Kita mau bersorak bagi namanya. Bangkit, kita mau berkatakan berkat atas hidup yang telah diberikan dalam hidup kita. Bangkitlah dan kita akan berkat. Jangan berkatakan berkat. Bangkitlah dan kita akan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku. Dengan pasti dengan iman, dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kerasakannya di hidupku, kerasakannya di hidupku, kerasakannya di hidupku. Imanku berkata, berkata, Tuhanku, Tuhanku, hebat Yesusku, berkata, melangkah bersamanya. Ku memuji, ku memuji, ku bersorak, ku bersorak, ku mengangkat tinggi, mengangkat tinggi janjinya, pasti kebenarannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi janjinya. Kemenangan, ku bermenang, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku. Kalau dia katakan dengan pasti dengan iman, dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedekatannya di hidupku, kedekatannya, kedekatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, Tuhan melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku
sungguh hebat Tuhan. Kata kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku melangkah tinggi, ku mengangkat tinggikan Dia, pasti kebenarannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggikan Dia, pasti kebenaran, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, haleluya. Berikutlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang baik. Dia sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Ya, katakan ke diri kananmu, bersama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Haleluya, sekali lagi berikan kemenangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memang baik. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya, buat segala pertolongannya di dalam hidup kita. Maka daripada itu mari kita siapkan hati, kita mau fokus ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan mulia, mulia, sembah bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh maka muliakanlah Yesus Raja, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan dari raja. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi katakan mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus Tuhan yang puja dan hormat padamu Tuhan. Mulia, agung kerajaannya bersurga, dari surga datang untuk umat. Mari kita katakan sekali lagi, mulia sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
dari surga datang untuk selamatkan. Dipuji Tuhan, namanya Yesus. Oh Bapa, muliakanlah Yesus Raja. Yang telah mati dan bangkit, dibangkitkan dari raja, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Ya, muliakanlah Yesus Raja. Mulia segala mulia, Dia telah mati, dibangkitkan dari raja yang telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan dari raja. Katakan sekali lagi, dia telah mati dan bangkit sebagai raja. Dia telah mati, dibangkitkan dari raja. Mulia namamu Tuhan, mulia namamu Yesus. Yesus, Yesus, kami sembah kami sembah jemaat Tuhan, katakan kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya bagimu Tuhan, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, gloria bagi namamu Yesus. Kami mau menyembahmu, kami sembah Kau Tuhan. Segala pujian hanya bagi namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya bagi namamu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Tuhan, Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mulia Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Bapa, buat segala kemurahan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini
Inilah kami Tuhan, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Layaklah kami Tuhan, layaklah kami. Mari firman Tuhan katakan kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau yang jauh setiap hati kami Tuhan. Dan Engkau yang lawan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah jiwa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau layak sembah Tuhan. Engkau layak segala bangsa sujud menyembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkaulah layak kudus, layak disembah. Karena jaga karya-Mu hati, Maha benarlah Tuhan-Mu Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, Mulia nama sekali lagi, dusta menajamlah kuasa-Mu. Hati Tuhan benarlah Tuhan-Mu Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak kudus, Kau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang disembah Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Yesus. Engkaulah layak kudus, layaklah. Oh, layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkaulah layak kudus, layak disembah. Oh, layaklah, layaklah. Satukan Tuhan, segala bangsa ini Tuhan, kami sujud di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah layak kudus Tuhan, Engkau layak kudus Tuhan. Kami tetap puji Engkau Tuhan, kami tetap sembah Engkau. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkaulah layak kudus, layak disembah. Engkaulah layak kudus,
kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan, Engkau yang layak kami segala bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap memuji menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih ada sukacita, amin. Masih ada semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, mari katakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, saatnya kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita katakan, lebih lagi pemenang dalam segala. Yesus telah dikalahkan. Katakan, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Mari kita katakan sekali lagi berawal, lebih dari pemenang. Katakan, Yesus telah dikalahkan. Katakan, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, Haleluya, kita kalah, harapan kita, Yesus Raja, Engkaulah Raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita berlawan lebih dari pemenang. Tak salah, itu telah dikalahkan. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah Bapa Intinya, Raja, Engkaulah Raja. Mari saya dulu semua katakan dari awal, lebih dari pemenang. Katakan, Yesus telah dikalahkan. Oleh kuasa darahnya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita bersuara bagi Tuhan. Haleluya, kibarkanlah janjinya, Yesus Raja, Engkaulah Raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita harapan Dia, Yesus Raja, Engkaulah Raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah janjinya, Yesus Raja, Engkaulah Raja. Haleluya, kita gerejanya,
dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan lebih memberi kuasa di dalam hidup kita. Kuasa Raja Mulia. Kita akan kuasa Raja Mulia. Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, sungguh besar Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Di kemenangan, ku bersorak merayakan. Kebetulan Kau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kebetulan Kau Raja, segala Raja. Mari kita katakan dari awal. Ini kuasa Raja Mulia. Aku ibarat amin. Pakai kuasa Raja. Bisa menjadi lawanku. Kau katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kebetulan Kau Raja, segala Raja. Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kebetulan Kau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Amin. Dalam perintah dalam hidup kita. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kebetulan Kau Raja, segala Raja. Kebetulan Kau Raja, segala Raja. Kebetulan Kau Raja, segala Raja. Haleluya. Berkuasa Yesus, Tuhan yang kita menjelaskan. Amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Namun sebelum daripada itu, mari kita siapkan hati. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkaulah yang layak ditinggikan dan juga layak disembah. Kau telah kebangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Katakan dan Yesus Tuhan layak ditinggikan, layak
sembah. Engkau telah teguhkan aku, tetapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat padamu, hatiku rindu melihat Tuhan kuasa-Mu di tanah tertinggal negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan dari awal, Yesuslah Tuhan, Dialah yang ditinggikan. Yesuslah Tuhan, yang akan ini. Engkau yang layak disembah Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau telah tebus bangsa kami Tuhan. Kau telah tebus bangsa-Ku, tetapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Aku rindu melihat Tuhan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat Tuhan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada di tengah-tengah kebaktian. Kami percaya bahwa Engkau punya rancangan yang indah. Setiap ibadah kami, Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kami. Kami rindu bangsa kami, Indonesia, dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini
bangsa Indonesia lebih dewasa, kami akan merayakan kemerdekaan kami ke-81 tahun. Dengan ibadah ini Tuhan, Engkau menata, Engkau merancang gereja ini, menyintai bangsa dan negara kami. Percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau tuntun kami Tuhan, untuk mengenal firman-Mu, bagaimana Engkau menata, merancang ibadah kami kepada Engkau, Raja yang segala Raja. Setiap kami Tuhan merasakan lawatan Tuhan. Roh Kudus saat ini Engkau menjamah setiap kami, hati kami yang paling dalam, dipenuhi kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang percaya katakan amin. Selalu jangan dulu. Bagus saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa hari ini sangat luar biasa bahwa Tuhan Yesus memelihara kita. Kita memasuki awal bulan Agustus. Tentu bangsa Indonesia ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan 17 Agustus itu merayakan kemenangan kemerdekaan. Saya senang sekali kalau kita sama-sama sebagai bangsa, sebagai anak bangsa juga ikut merayakannya. Biasanya kalau kita zaman dulu para pahlawan kita bertemu, dia katakan merdeka, jawabnya bertemu merdeka. Sekarang saya mau menyapa saudara dengan kata merdeka. Merdeka! Ya, sekali lagi, merdeka! Luar biasa bangsa kita yang kita cintai ini sudah merdeka. Dan kita semua sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan hidup dalam kemenangan. Tema kita hari ini kata ibadah yang rancangan Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar tata ibadah atau liturgi, gereja memiliki tata cara beribadah yang berbeda-beda. Kalau Bapak Saudara masuk ke gereja A, gereja B, gereja C, itu tata ibadahnya berbeda-beda. Tapi yang satu hal yang ingin saya katakan bahwa kita hanya percaya, hanya menyembah Yesus dan hanya satu Alkitab. Itu yang luar biasa. Bahwa walaupun kita berbeda-beda cara dalam menata ibadah di dalam ruangan gereja kita, tetapi kita satu kepercayaan, satu iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Itu yang luar biasa, saudara. Yang hari ini kita ingin belajar bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 24. Kita persiapkan hati kita untuk ditata oleh Tuhan, untuk kita melaksanakan ibadah. Karena ibadah ini adalah rancangan Tuhan. Bapak Saudara, kita buka Mazmur pasal 24. Ayat 3 dan 4. Baik, sudah ketemu semua. Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. 3, 2, 1. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Katakan amin. Baik saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut Sang Raja. Ibadah ini untuk memuliakan siapa? Tentu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Untuk memuliakan Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang pertama hal yang penting adalah persiapan hati kita. Bagaimana saudara bisa beribadah kalau hati saudara gundah gulana? Bagaimana bisa saudara beribadah fokus, menyembah dan memuji Tuhan kalau pikiran saudara mengalami distorsi,
kacau, pemikiran kacau, maka penyembahan saudara itu sepertinya terbayang-bayang sesuatu. Bukan terbayang Tuhan Yesus, tapi saudara membayangkan hal yang masalah saudara. Maka itu kita perlu memperhatikan, kita perlu melihat hati kita. Kita harus mempersiapkan hati kita. Mazmur ini berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Saudara, ketika umat Tuhan, bangsa Israel, saya ingat Musa, dia naik ke gunung Tuhan, untuk ke gunung Sinai, dia memperolehkan 10 perintah Allah. Artinya Bapak Saudara, gunung Tuhan menceritakan di mana Tuhan itu maha tinggi, maha agung, maha kuasa. Itulah lambang daripada gunung Tuhan. Tempat kediaman Tuhan, bait Allah. Di mana bangsa Israel beribadah dan merasakan kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita di dalam gereja ini? Kita mengangkat gunung hati kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima, menyambut Sang Raja. Sehingga kita menerima lawatan Tuhan saat ini. Kita menerima mujizat Tuhan saat ini. Maka itu, persiapkan hati kita. Tuhan tidak melihat warna kulitmu. Tuhan tidak melihat engkau besar, kecil, pendek. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan ingin melihat hati kita. Ini yang penting. Persiapkan hati kita untuk menerima mujizat Tuhan, untuk menerima janji Tuhan. Tuhan memberi kita persyaratan. Dan saudara, Tuhan kita itu maha kudus. Dan kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Maka Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, dia membuat satu standar untuk kita mempersiapkan hati kita. Standar moral dan rohani kita. Apa yang pantas untuk mendekat kepada Allah. Artinya, Bapak Saudara, kita ini datang kepada Tuhan jangan sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Kita harus mempersiapkan hati kita. Kalau kita datang dengan sembarangan, kita tidak memperoleh apa-apa dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita datang mempersiapkan, saya hari ini siap Tuhan untuk beribadah, menyembah, bermazmur, berdoa, memuji Tuhan. Pastilah kita akan dilawat oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Saudara yang sudah hadir di tempat ini, pemirsa di rumah, pasti sudah siap untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita melihat standar yang dipakai Daud dalam Mazmur ini, dia berkata apa dalam ayat 4? Bagaimana standar kita mempersiapkan hati kita. Ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya. Maksudnya bukan cuci tangan dulu beribadah, Ustaz. Bukan itu maksud firman Tuhan hari ini. Tuhan katakan, jangan lagi saudara melakukan dosa. Jangan mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma lempar batu.
Jangan lepas tanggung jawab kepada gereja. Ibadah ini dan bumi. Tanggung jawab kita, tanggung jawab hanya cuci tangan sudah selesai. Cuci tangan kita ada, aku nggak mau tahu saling dan dia. Seperti itu kan Tuhan ingin tahu kalau kita menyembah Tuhan sungguh memuji Tuhan sungguh itu yang Tuhan mau. Maka persiapkan hati kita untuk memeraja di atas segala raja. Lanjut apa? Murni hati. Kalau saudara yang murni itu emas. Kita harus emas. Itu datang tuh. Kalau kita datang, hati kita beruntung. Kita tidak tempat yang kita datang ibadah. Pikiran kita kemana-mana. Teringatlah pekerjaan di rumah. Teringatlah bisnis di luar. Dan tidak bisa kita mempersiapkan hati kita. Tuhan. Air di rumah banyak berhenti. Sehingga kita tidak fokus dalam ibadah. Teringatlah masalah-masalah yang lampau, yang lalu. Karena ada lagu. Tadi, kita teringat dengan masa lalu. Maka kita harus memulai kita. Kita harus memulai kita juru selamat. Selamat. Menipu. Cara gereja pura-pura. Yang menyangka kita Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saudara-saudara yang tanya Pak gereja ini untuk menyenangi jangan Tuhan. Menyenangi jangan diri kita sendiri. Karena itu tahu motivasi datang ke gereja. Tapi Tuhan tahu kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan mencari. Tuhan akan pakai kita untuk melayani Dia. Jangan menipu diri sendiri. Kalau menipu Bapak Gembala dan Ibu Gembala nggak masalah. Diri jangan menipu Tuhan. Nanti bisa kita lihat buahnya. Kalau sungguh-sungguh beribadah, cari Tuhan, kita lihat buahnya. Pasti saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Akan mengalami zaman Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan. Yang keempat, Tuhan katakan. Dan tidak bersumpah palsu. Jangan bohong. Datang ibadah ini jangan bohong. Pura-pura mau ibadah, tapi ada maunya. Pura-pura dalam perang. Pura-pura tidak tahu. Tuhan tahu, jangan kita pura-pura. Kalau kita datang beribadah, silakan menyembah Tuhan dengan tulus, dengan hati persiapan, hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami zaman Tuhan kalau kita sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan begitu dahsyat, begitu berkuasa. Tadi katakan bahwa persiapkan hati kita. Kita sudah persiapkan hati kita. Maka, saudara,
tata ibadah ini yang menyenangkan hati Tuhan adalah pemberitaan firman. Inilah yang paling penting di dalam persiapan kita, penataan ibadah ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan ini adalah bagian dari sesi-sesi pelaksanaan kita dalam beribadah. Saya akan baca untuk Bapak Saudara firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan yang nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Saudara, ini adalah bagian liturgi di dalam beribadah. Kalau firman Tuhan itu berdiam di dalam hati Bapak Saudara, kalau firman Tuhan itu menjadi dasar hidup saudara, maka saudara, hidup kita apa? Kuasai oleh Roh Kudus. Kuasai Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita. Dia berbicara, dia memerintah ke dalam hati kita, dalam roh kita. Karena ada 3 unsur dalam tubuh, jiwa, dan roh. 3 unsur ini saling menyatu. Tidak bisa terlepas tubuh, jiwa, dan roh. Maka itu Roh Kuduslah yang mengingat kita akan firman Tuhan yang hari ini Bapak Saudara dengar. Roh Kuduslah yang memerintah, berkuasa di dalam hidup saudara. Roh Kuduslah yang ada di dalam roh kita. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, kalau firman-Nya berkuasa di dalam hidup kita, firman-Nya berkuasa di dalam gereja, maka Yesus mengambil kendali. Yesus mengambil pikiran kita. Yesus mengambil emosi kita. Yesus mengambil perkataan kita. Maka saudara, kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka saudara pasti akan mengalami namanya pengurapan, overflowing. Pengurapan yang berlimpah-limpah, pengurapan yang luar biasa, pengurapan yang membawa saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mengalami manifestasi Roh Kudus. Mari kita rindu bahwa kita semua dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus. Dalam puji-pujian penyembahan, firman Tuhan katakan tadi bahwa kita dilawat oleh Tuhan dalam puji-pujian. Hendaklah perkataan Kristus diam dan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Firman Tuhan juga rupanya untuk menegur kita, menegur kesalahan. Mungkin hari ini ada segala sesuatu yang kita buat, atau sesuatu yang kita pikirkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara hari ini tersinggung dengan firman Tuhan. Itu artinya Roh Kudus menegur saudara. Jangan marah pada pendeta, tapi mari kita mengevaluasi diri kita. Ini firman Tuhan, tangkap firman Tuhan ini. Kalau saudara merasa saudara dijolimi oleh firman Tuhan, dikupas, dikuras oleh firman Tuhan hari ini. Selanjutnya apa? Ambil menyanyi. Kita sudah menyanyi dong. Kita sudah memuji Tuhan. Amin. Ya, tadi luar biasa bagi pemimpin kita untuk memuji Tuhan. Saya lihat semuanya semangat Tuhan. Itu urapan Tuhan, urapan Roh Kudus. Saudara, itu yang nama urapan.
sudah menyanyi, menyembah Tuhan, apalagi dikatakan dengan puji-pujian. Dan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun hari ini yang kita terima, baik buruk, harus mengucap syukur. Itulah tandanya kita berserah kepada Tuhan. Tidak boleh bersungut-sungut. Kalau Tuhan hari ini kasih kita berkat yang baik, mengucap syukur. Diberi Tuhan hari ini berkat yang kurang baik, mengucap syukur. Yang tidak baik pun mengucap syukur. Tapi terkadang kita juga punya pemikiran hati yang berbeda. Manusia itu selalu mau menerima yang terbaik, the best dalam hidupnya. Kalau diberi yang kurang baik, biasanya kita merasa Tuhan itu tidak baik. Kita bersungut-sungut pada Tuhan. Hari ini mari kita ubah. Walaupun itu tidak baik, tetap bersyukur. Itu kuncinya. Saudara, mari kita mengubah mindset kita. Saudara bisa mengalami overflow urapan Tuhan melampaui, memenuhi hidup saudara. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengubah kita yang tidak baik menjadi baik, yang tidak baik menjadi sempurna. Katakan amin. Sekarang saudara, yang paling penting adalah bagaimana kita menangkap firman Tuhan. Saudara meresponnya, itu yang penting. Saudara, firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 2. Mari kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus, coba bisa ditampilkan. Ya, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah. Yakobus Ayat 22. ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tiga, dua, satu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Katakan amin. Saudara, kita merespon firman Tuhan ini, artinya Tuhan ingin apa? Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kita harus mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam hidup kita, di dalam lingkungan kita. Sehingga apa? Kalau kita praktekkan, saudara akan merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam hidup saudara. Ketika saudara berdoa, orang disembuhkan. Itu manifestasi Roh Kudus ini. Saudara mengalami perombakan hidup, perubahan hidup, mengalami apa lagi? Urapan demi urapan yang baru dicurahkan bagi kita semua. Sehingga pelayananmu berbeda, hidupmu berbeda, cara pikirmu berbeda, pandanganmu berbeda. Ya, kita anak Tuhan, anak Raja. Maka kita harus punya style yang berbeda. Jangan sama dengan dunia ini, sama saja dengan orang lain. No. Ya, kata kita semua di tempat ini sudah mengalami pengurapan, pencurahan. Jangan kita menipu diri kita sendiri.
kita rindu dilawas oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh loh. Jangan kau mengizinkan budaya kedagingan ini menguasai hidup kita. Biarlah Yesus dan firman-Nya Roh Kudus yang menguasai hidup saudara. Jangan biarkan kedagingan. Sehingga saudara tidak puas hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi saudara harus merespon firman Tuhan. Dengan apa? Menjadi saksi yang penuh kuasa. Saudara, ini yang penting, kita berkuasa. Otoritas Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Otoritas Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang terpenting, saudara. Percaya bahwa setiap kita mengalami firman Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Roh Kudus. Kalau kita melihat dari Yakobus 1 ayat 26, Tuhan berkata, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Saya percaya kita semua tidak mau sia-sia beribadah. Katakan amin. Maka kita tidak boleh menipu diri kita sendiri, apalagi menipu Tuhan. Datang ibadah karena terpaksa. Jangan mau. Jangan sia-sia. Kita cari Tuhan, sungguh. Maka itu kita persiapkan hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati kita untuk kita persiapkan untuk menerima janji Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Saat itu Tuhan, kami sudah merespon firman-Mu, kami percaya ada berkat-berkat tersembunyi, berkat harapan Tuhan tersembunyi, mujizat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau merespon firman Tuhan ini, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mengajari setiap kami, sehingga kami mengalami lawatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan bagi kami. Kami rindu setiap kami Tuhan mengalami jamahan-Mu, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami kembali tidak akan sama lagi. Engkau menata, merancang hidup kami Tuhan di dalam ibadah untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita sudah memuji, kita juga telah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Namun sebelum berkata itu, mari kita angkat lagu pujian kita. Begitu besar kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, kami kenal-Mu yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Yesus mati untuk saya dan saudara. Yesus menderita saudara, supaya saudara percaya saya dan saudara bahagia. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Seperti firman Tuhan yang sudah saudara dengar hari ini. Hatimu untuk Tuhan, tujuanmu Tuhan Yesus yang mengendalikan. Bersama kita katakan, kita kasih yang berubah hidup.
Ingat salibnya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus, amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir di hati kami, kami bersyukur. Kasih-Mu bebaskanku, amin. Tuhan bebaskan kami hari ini Tuhan. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Dengan segenap hati katakan, hanya Yesus, hanya Yesus. Hari ini hanya darah Yesus yang membebaskan saudara. Hari ini hanya darah Yesus membebaskan saudara. Darah Yesus dalam perjanjian hari ini sanggup memutuskan saudara dari semua catatan. Dosaku, darah-Mu sucikanku. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukamu hari ini. Dengan iman yang sangat percaya, hidup Yesus menyembuhkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, roh dan jiwamu. Kasih Yesus, amin. Kasih Yesus bagiku. Haleluya Bapa. Kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Tidak terhingga dalam kehidupan hari kami Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah pastikan. Engkau mati Tuhan, supaya kami hidup. Engkau menderita Tuhan, hari ini supaya kami berbahagia. Engkau terluka di kayu salib Tuhan, darah-Mu tercurah untuk menebus, membasuh dan membebaskan kami. Tubuh-Mu dihancurkan Tuhan, dipecahkan Tuhan. Hari ini untuk menyatukan iman kami kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini memusti hidangan Engkau. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Sebentar ketika kami menerima Tuhan, kami menerima kemenangan demi kemenangan dari Engkau. Sebab darah-Mu Tuhan, bilur-Mu Tuhan membebaskan kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan, semua ikatan untuk bersihkan. Semua penghambat bersihkan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, melalui iman percaya kami hari ini mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama Bapak. Dalam nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama terus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang benar. Di saat aku bertanya, percaya saudara, percaya hari ini. Mohon gimana hari ini hari ini terima dari iman. Bukan sebagai hakim dunia. Yesus mengasihi saya saudara, sungguh saudara. Amin Tuhan. Untuk diriku Kau menebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu
pilunya yang sembuhkan lukaku, dengan salibnya yang menebus aku. Amin Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami hari ini semakin sadar cinta-Mu kepada kami begitu mempesona Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau sidang Engkau. Hari ini tidak peduli apapun masalah kami. Kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, penderitaan, beban berat hari ini Tuhan. Ketika kami menerima tubuh-Mu Tuhan yang sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan, titik balik awal di mana kemenangan demi kemenangan kami terima. Hari yang lemah, yang sakit, yang menderita. Hari ini tubuh Yesus disatukan kembali untuk saya dan saudara. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Roti aku bilang, sudah lunas. Mari beriman, percaya darah Yesus menyucikan, menguduskan saya dan saudara dari semua ikatan dosa, kelemahan, sakit penyakit. Dibebaskan dengan darah Yesus, darah perjanjian saudara. Demikian ya, cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur. Bersyukur hari ini kalau kau mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Hari ini katakan di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Hari kami hidupmu Tuhan, bebas Aku Yesus yang tidak kami menerima dan kami menerima lawatanmu, kasih setiamu Tuhan. Kami sudah menerima. Kemudian Tuhan tidak musuh yang lemah dikuatkan, menderita diberi kemenangan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sudah berdoa bersyukur bersama dengan saya katakan. Amin. Silakan boleh. Saya persilakan duduk kembali.
Karena kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum daripada itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga telah menerima tubuh dan darah Bapa. Dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, yang terbaik di hadapan biarlah Engkau berkati supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga yang memberi persekutuan Bapa, kiranya berkati keluarganya Tuhan, kesehatan mereka, pekerjaan usaha Tuhan Yesus, apapun yang mereka perbuat Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dan di darat. Jangan kamu khawatir, kamu khawatir. Bunga makan dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, apa sedang mengira. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Udara yang udara, aku tidak khawatir. Haleluya, aku tidak khawatir, apa yang Tuhan kami lupakan. Aku tidak khawatir, apa yang sedang aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, apa yang sedang katakan sekali lagi. Aku tidak khawatir. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita beri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa kami sangat berharga di mata-Mu. Engkau mengingatkan kami, hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Hari ini kalau tujuan kami tidak baik, Engkau sudah patahkan dengan firman-Mu Tuhan. Hari ini yang punya tujuan tidak baik, Engkau ubah Tuhan menjadi seperti emas yang murni. Kami datang dengan segenap hati kami, bukan karena keinginan kami, tetapi Tuhan sudah menentukan kami. Burung di udara Engkau pelihara Tuhan, bunga bakung di ladang Engkau hiasi. Hari ini kami tahu Tuhan, kami sadar kami terlalu berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sehidangan dengan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dan jemaat Tuhan yang setia beribadah. Hari ini sungguh Tuhan kami mau katakan, kami bersyukur kami datang dengan segenap hati dan pikiran kami. Anak-anak kami berbahagia Tuhan. Sebab hadiran-Mu, Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Engkau mampu mengungkapkan isi hati anak-anak kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saudaraku yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bawa berkat Tuhan kembali dalam kehidupan-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan dan memberi Engkau shalom damai sejahtera. Dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Dan memperluas daerahku. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
hingga tidak menimpa aku. Haleluya, berikan suara itu GKSI, glory to glory. Dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Akan berikan kamu jangan lupa datang ibadah minggu depan. Amin, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, kita kasih off dulu kita punya live streaming, Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada para pelayan Tuhan, Pastor Anton yang sudah